Baik mirsa, kita kembali di Damai Indonesia. Aku sedikit mereview apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh Ibu Istiqomah tadi, bahwa apa makna yang tersirat daripada siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Robnya. Habibana mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Fadhal Habib. Izin Ustaz Hilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi Ibu yang bertanya dan juga para pemirsa sekalian, kata-kata itu adalah kata-kata dari seorang soleh, ya, orang terdahulu. Sebagian menyatakan itu adalah kata-kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala anhu. Sebagian lagi menyatakan itu adalah kata-kata Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita yang salihah. Banyak ya versi, tapi bahasa Arabnya adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya dengan benar, maka niscaya dia akan sampai kepada ma'rifah, mengenal kepada Tuhannya. Ya. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Diri kita yang ada saat ini saja dengan teknologi sampai abad 20, sekarang 22, ini belum bisa meniru satupun dari anggota badan kita. Misal jari-jari kelingking ini, teknologi kita sudah luar biasa, katanya sampai ke langit, sampai ke dalam samudera. Bikin jari kelingking ini aja nggak bisa, apalagi bikin mata, ya, bikin telinga, bikin hidung. Bikin hidung kena panas apa Bu? Lumer itu, yang apa? Operasi kecantikan apa dia segala macam itu, sehingga bengok-bengok gitu hidungnya itu ya. Nah jadi kata para ulama terdahulu itu, kalau kita kenal diri kita sendiri aja, ya, malam nih kita pulang ke rumah, kita renungkan nih tangan kita, mata kita itu kita akan kembali sama Allah. Betapa hebat penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah dalam Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Kalau kita melihat penciptaan seluruh langit dan bumi, siang dan malam, itu tanda-tanda buat orang yang ulil albab. Gitu. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaru. Ya. Pertama dia zikir sama Allah, ingat sama Allah, lalu dia berpikir. Antara fikir dengan zikir itu satu paket, jangan dipisah-pisah. Kalau mikir doang, keren ya nih tangan saya, bagus, sampai di situ doang. Tapi harusnya kembali kepada yang bikin siapa, yang minjemin siapa. Kalau dipinjemin nanti kemudian balikinnya gimana, dalam keadaan apa, ya. Maka para ulama terdahulu tadi yang menyatakan man arafa nafsahu faqad arafa. Kalau dia benar-benar kenal sama dirinya, dia pasti kenal sama Allah. Sebaliknya, barang siapa yang benar-benar kenal sama dunia, dia pasti menghinakan dunia itu. Wah, saya kaya sebentar hilang. Saya sehat sebentar jadi sakit. Saya kemudian punya kedudukan, sebentar kemudian kedudukannya hilang. Barang siapa yang kenal benar sama dunia, dia pasti akan tidak nganggap dunia itu, ternyata fana semua, hilang semua. Ya, yang kekal abadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Amal kita, amal soleh kita, maka itu yang harus iktimat kita pegang teguh gitu. Di sana udah punya mobil belum, punya rumah belum gitu ya, punya resor belum gitu di sana. Itu yang kita pikirin, bukan di sini. Sini sebentar dipakai habis, hancur ya. Makanan paling enak dibuang, selesai. Ya Bu, nggak ada yang abadi ya. Jadi wallahu alam itu maknanya. Baik, berikutnya saya lempar ke Pak Suroso untuk memberikan pertanyaannya yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan Pak Suroso, boleh berdiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi Pak Ustadz juga sudah menyampaikan bahwa kita ini Islam sepakat, Islam Nusantara. Nabi Muhammad tidak lahir di Indonesia, di negara Arab sana. Dengan jumlah penduduk kita yang kurang lebih 280 juta, sedangkan ajaran Nabi yang sudah lama. Sekarang ini kalau kita lihat generasi kita, generasi penerus,
itu maaf aja sudah tidak begitu cinta dengan tarikh atau sejarah Nabi. Ya. Mungkin lebih tertarik dengan apal HP diputer-puter yang masa kekinian. Ya. Langsung ke pertanyaannya Pak Suroso. Nah, kemudian ini mesti diperlukan figur, kalau di Indonesia ya penggantinya Nabi lah gitu. Ya. Ya, idealnya itu kayak apa sih? Banyak orang tanya. Saya ini mantan ketua RW nih. Ya sudah cukup tua juga usia. Baik. Siapa sih pemimpin kita ini? Semua kok baik gitu loh. Ya. Padahal kadang-kadang di pengalaman kehidupan kita ini ada orang yang kita anggap kita tuakan. Baik, inti pertanyaannya Pak Suroso, silakan langsung ke pertanyaannya. Ya, menganggap itu baik. Tetapi kenyataannya tidak baik. Gitu. Ini dengan fakta ini. Lah untuk itu kaitannya dengan ya era yang akan datang, maaf aja mungkin kita mengulangi di beberapa ya, pemimpin yang ideal di Nusantara ini yang kira-kira bisa meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Kira-kira itu Pak, supaya kita ini ya tenang. Baik Pak Suroso. Baik, bisa kita tangkap pertanyaannya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau bisa saya ambil intisari daripada pertanyaan Pak Suroso tadi, contoh ideal atau karakter seorang pemimpin yang ideal, yang baik, yang bisa kita jadikan pemimpin itu seperti apa Ustadz Hilmi Firdausi? Fadhal Ustadz. Allah, ini saya di tepi jurang terus ini pertanyaannya. Karakter pemimpin, saya tidak kampanye. Saya ini pas banget ya, kita akan momen 2024. Umat Islam jangan sampai tercebur terus ke lubang yang sama. Harus diberikan kisi-kisi bagaimana panduan untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam Islam cuma dua, Bu. Tugas pemimpin itu yang pertama harasatuddin wa siyasatud dunya biddin. Apa itu? Yang pertama menjaga agama. Ya. Bagi seorang muslim, pemimpin tidak ada tawar-menawar, harus mampu menjaga Islam. Jadi pilih pemimpin yang muslim, yang mampu menjaga agama kita, yang taat, yang takwa, yang tidak mendadak soleh Pak. Karena banyak calon pemimpin sekarang menjelang pemilihan umum dia mendadak soleh. Nggak pernah ke masjid seumur-umur, pas mau pemilihan rajin duduk paling depan. Datang ke majlis taklim, bawa jilbab, bawa apa, ada fotonya dia, pilihlah aku. Nah, hati-hati tuh, sudah sering kejadian kayak begini. Ya, kita butuh pemimpin yang benar-benar takwa, benar-benar soleh, bukan mendadak soleh. Memang tahu bulat, dadakan, gitu ya. Track recordnya bagus. Ya, pilih pemimpin yang mampu menjaga agamanya. Yang kedua apa? Wasiyasatu dunya biddin, profesional, mampu mengurus dunia, tapi dengan patokan agama sebagai dasarnya. Itu dua saja Bu. Ya, jaga agama, profesional. Ya, nanti dipilih tuh, nanti dari sekian calon ibu pilih siapa memang orang-orang yang paling cocok untuk Indonesia ini. Ya, doa penting ibu ya. Ada sebuah doa nih yang penting. Sampai kata Imam Ahmad gini, andai aku diberikan sebuah doa yang pasti makbul, apa doanya? Aku minta diturunkan pemimpin yang adil. Masya Allah. Ya, kenapa? Karena pemimpin adil itu fungsinya Masya Allah bisa mensejahterakan banyak orang, bisa membuat orang lain begitu bertakwa karena pemimpin yang adil. Kalau saya Ustadz Habibana ya paling kita ngomong begini saja. Tapi kalau pemimpin Masya Allah dia bisa berjihad dengan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Apa itu? Berjihad dengan pulpen. Apa? Membuat peraturan, undang-undang yang untuk kesejahteraan umat. Ya. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah karena dosa-dosa kami Engkau turunkan pemimpin kepada kami yang tidak takut kepadamu dan tidak sayang kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Minimal bisa kita terapkan jadi pedoman untuk kita sebagai pemimpin keluarga begitu Ustaz ya. Masya Allah. Baik, berikutnya saya ke Ibu Komala yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan Ibu Komala, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Habib, Nabil dan Pak Ustadz Hilmi, saya Komala. Saya ingin bertanya mengenai satu hal. Kaidah Islam sebagai seorang muslim adalah saling mendoakan. Entah itu baik atau buruk, tetap kita harus saling mendoakan ya Pak Ustadz.
Seringkali kita mendapatkan sharing dari grup bahwa ada teman yang wafat atau meninggal dunia. Sebaiknya kita mengucapkan doa mana yang terbaik, Pak Ustadz? Karena ada beberapa yang mengatakan bahwa semoga husnul khotimah itu tidak benar. Husnul khotimah hanya untuk orang yang masih hidup. Sementara ada juga yang diberitahu bahwa husnul khotimah masih hidup, kok kita doakan untuk meninggal gitu Pak Ustadz. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, menarik apa yang disampaikan Ibu Komala, nanti akan kita jawab di segmen berikut oleh guru-guru kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku, sesaat lagi kami akan kembali.